Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Cynthia Rahma. Jadi, pada mata kuliah Baca Tulis Hitung di SD kali ini, saya akan membahas tentang tahapan menulis. Jadi, tonton videonya sampai habis ya. Yang pertama ada menulis. Jadi, apa sih menulis itu? Menulis adalah keterampilan penting yang melibatkan proses berpikir, kreatif, dan sistematis. Dalam berbagai konteks, menulis menjadi alat komunikasi yang sangat efektif untuk menyampaikan ide, pendapat, atau informasi secara tertulis. Kemampuan menulis yang baik tidak hanya diperlukan dalam dunia akademik, tetapi juga dalam kehidupan profesional. Menulis membantu seseorang untuk mengorganisasikan ide, mengasah logika, dan memperkuat kemampuan analisis. Proses menulis tidak selalu mudah dan membutuhkan tahapan yang jelas agar hasil tulisan lebih berkualitas. Tanpa pemahaman yang baik tentang tahapan ini, seseorang dapat merasa kesulitan untuk memulai, mengembangkan ide, atau menyempurnakan tulisan. Oleh karena itu, memahami langkah-langkah sistematis dalam menulis sangat penting untuk membantu penulis menghasilkan karya yang lebih efektif dan bermakna. Selanjutnya, setiap tahap dalam proses menulis saling berkaitan dan memainkan peran penting dalam membangun tulisan yang terstruktur. Mulai dari pra-menulis yang melibatkan perencanaan hingga tahap publikasi sebagai bentuk penyampaian hasil tulisan kepada audiens. Proses ini juga mencerminkan perjalanan kreatif dan intelektual penulis dalam mengembangkan karyanya. Berikut adalah uraian terperinci tentang tahapan menulis yang dapat membantu mahasiswa memahami proses ini secara menyeluruh, sehingga mereka dapat menerapkan dalam berbagai situasi penulisan. Berikut adalah 5 tahapan dalam menulis. Yang pertama adalah tahap pratulis. Jadi, tahap pratulis merupakan tahap paling awal dalam kegiatan menulis. Tahap ini terletak pada sebelum melakukan penulisan. Di dalam tahap pratulis terdapat berbagai kegiatan yang dilakukan oleh penulis. Mulai dari menentukan topik yang akan ditulis, penulis mempertimbangkan pemilihan topik dari segi menarik atau tidaknya terhadap pembaca. Pertama, pemilihan topik. Penulis memilih topik yang relevan, menarik, dan sesuai dengan tujuan penulisan. Misalnya, untuk tulisan akademik, topik dapat disesuaikan dengan bidang studi. Yang kedua, ada identifikasi tujuan menulis. Penulis menentukan tujuan penulisan seperti menginformasikan, menghibur, meyakinkan, atau menjelaskan. Yang ketiga, ada analisis audiensi. Di sini, penulis memahami siapa pembaca tulisan, apakah tulisan ditujukan untuk mahasiswa, dosen, atau masyarakat umum. Hal ini mempengaruhi gaya dan bahasa yang digunakan. Yang ketiga ada brainstorming ide. Jadi, penulis menggunakan teknik seperti mind mapping, daftar ide, atau diskusi kelompok untuk mengumpulkan ide-ide utama dan mendukung. Selanjutnya ada penelitian dan pengumpulan informasi. Penulis melakukan pencarian informasi dari berbagai sumber terpercaya seperti buku, artikel ilmiah, atau situs web untuk memperkuat argumen dan data yang digunakan dalam tulisan. Kemudian tahapan yang kedua ada tahap pembuatan. Tahap pembuatan di sini adalah pembuatan draft. Jadi, draft yang dimaksud adalah tulisan yang disusun secara kasar. Pada kegiatan ini, penulis dapat mengutamakan isi tulisan daripada tata tulisannya sehingga semua pikiran, gagasan, dan perasaan dapat dituangkan ke dalam tulisan. Jadi penulis dapat memiliki beberapa tahapan. Yang pertama ada menyusun kerangka tulisan. Jadi, buat struktur tulisan dengan jelas seperti pembagian pendahuluan, isi, dan penutup.
Ini dapat membantu penulis memastikan alur tulisan agar terorganisasi. Selanjutnya adalah penulisan bebas. Jadi, penulis menuliskan semua ide yang telah direncanakan tanpa terlalu memikirkan tata bahasa atau kesempurnaan. Penulis memfokuskan pada pengembangan isi dan penyampaian ide. Kemudian selanjutnya adalah mengembangkan paragraf. Jadi, setiap paragraf harus memiliki kalimat utama dan didukung oleh kalimat penjelas yang relevan. Nah, tahap yang ketiga adalah tahap revisi. Jadi, merevisi berarti memperbaiki. Dapat berupa menambah yang kurang atau mengurangi yang lebih. Menambah informasi yang mendukung, mempertajam perumusan penulisan, mengubah urutan penulisan pokok-pokok pikiran, menghilangkan informasi yang kurang relevan, dan lain sebagainya. Di sini, penulis berusaha untuk menyempurnakan draft yang telah selesai agar tulisan tetap fokus pada tujuan. Yang pertama, evaluasi konten. Jadi, penulis memeriksa apakah ide-ide yang disampaikan sudah jelas, relevan, dan sesuai dengan tujuan penulisan. Yang kedua, penulis melakukan penyusunan ulang terstruktur. Penulis mengatur ulang paragraf atau ide jika diperlukan untuk memastikan alur yang lebih logis dan teratur. Selanjutnya ada penambahan detail. Jadi, penulis menambahkan detail atau data pendukung untuk memperkuat argumen atau deskripsi yang kurang lengkap. Selanjutnya adalah penghapusan konten yang tidak relevan. Jadi, penulis dapat menghilangkan informasi yang tidak mendukung tujuan tulisan atau mengaburkan pesan utama. Selanjutnya, di tahap keempat penulisan, yaitu ada tahap penyuntingan. Jadi, pada tahap penyuntingan ini, penulis mengulang kembali kegiatan membaca draft. Tulisan pada draft kasar masih memerlukan beberapa perubahan. Kegiatan selama tahap penyuntingan adalah penulis meneliti kembali kesalahan dan kelemahan pada draft kasar dengan melihat kembali ketepatannya dengan gagasan utama, tujuan penulis, calon pembaca, dan kriteria penerbitan. Yang dapat dilakukan penulis adalah yang pertama, perbaikan tata bahasa. Jadi, penulis mengoreksi kesalahan tata bahasa seperti penggunaan kata kerja, ejaan, dan tanda baca. Yang kedua, penggunaan kosakata yang tepat. Pastikan pilihan kata sesuai dengan konteks dan tujuan tulisan. Yang ketiga, format penulisan. Penulis menyesuaikan tulisan dengan format atau pedoman yang telah ditentukan seperti ukuran font, margin, atau gaya penulisan. Kemudian, yang terakhir pada tahapan menulis adalah tahap publikasi. Jadi, pada tahap publikasi merupakan tahap paling akhir dalam proses menulis. Pada tahap ini, yang dilakukan adalah mempublikasikan tulisannya melalui berbagai kemungkinan. Misalnya, mengirimkan kepada penerbit, redaksi majalah, dan sebagainya. Dapat pula dengan berbagi tulisan dengan berbagai pembaca. Jadi, penulis dapat melakukan yang pertama, penyusunan akhir dokumen. Penulis memastikan tulisan yang telah disusun dalam format akhir yang rapi dan profesional. Yang kedua, penyampaian karya. Publikasikan karya tulis melalui media yang sesuai, seperti pada jurnal, blog, atau presentasi. Dan yang terakhir adalah evaluasi umpan balik. Penulis menerima masukan dari pembaca atau audiens untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan tulisan, yang nantinya dapat menjadi pelajaran untuk tulisan berikutnya. Kemudian selanjutnya ada media dan alat dalam pembelajaran menulis. Yang pertama adalah media visual. Media visual seperti gambar, ilustrasi, atau video sangat efektif untuk memicu ide siswa. Misalnya, guru dapat menampilkan gambar pantai yang indah dan meminta siswa untuk menulis deskripsi tentang suasana di pantai tersebut. Yang kedua ada buku cerita.
Buku cerita atau dongeng dapat menjadi sumber inspirasi bagi siswa. Guru dapat meminta siswa untuk menulis ulang cerita dengan sudut pandang yang berbeda, atau menciptakan akhir cerita yang baru. Kemudian yang ketiga, ada kartu kata. Kartu yang berisi kumpulan kata atau frasa membantu siswa mengembangkan tulisan mereka. Misalnya, guru memberikan kata-kata seperti hutan, petualangan, dan malam. Lalu, guru dapat meminta siswa untuk menyusun cerita berdasarkan kata-kata tersebut. Dan yang keempat, ada alat digital. Aplikasi penulisan digital memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi cara baru dalam menulis, mengedit, dan mempresentasikan karya mereka. Guru juga dapat memberikan umpan balik langsung melalui fitur komentar dalam aplikasi tersebut. Selanjutnya ada strategi guru dalam pembelajaran menulis. Ada 4 strategi guru dalam pembelajaran menulis. Yang pertama adalah guru memberikan contoh tulisan. Jadi, guru memberikan contoh teks yang sesuai dengan jenis tulisan yang akan dipelajari oleh siswa. Misalnya, untuk tes deskriptif, guru bisa menunjukkan deskripsi tentang taman sekolah secara detail. Yang kedua adalah membimbing secara bertahap. Jadi, guru memandu siswa melalui setiap tahapan proses menulis, mulai dari merancang kerangka hingga merevisi tulisan. Pendekatan bertahap ini membantu siswa untuk memahami langkah-langkah yang diperlukan. Yang ketiga adalah memberikan umpan balik positif. Jadi, guru dapat memberikan pujian atas usaha siswa sekaligus memberikan saran yang membangun untuk perbaikan tulisan. Hal ini meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri siswa. Dan yang keempat adalah mengadakan latihan rutin. Guru mengadakan sesi latihan menulis secara rutin dengan berbagai topik agar siswa terbiasa dan lebih percaya diri dalam menulis. Selanjutnya ada evaluasi pembelajaran menulis. Ada 3 evaluasi dalam pembelajaran menulis. Yang pertama, portofolio. Jadi di sini guru dapat meminta siswa untuk mengumpulkan hasil tulisan mereka dalam bentuk portofolio. Hal ini mempermudah guru untuk mengevaluasi perkembangan kemampuan menulis siswa secara berkelanjutan. Yang kedua, menggunakan rubrik penilaian. Jadi, guru dapat menyusun rubrik penilaian dengan kriteria yang jelas seperti kelengkapan ide, keterpaduan paragraf, tata bahasa, dan kreativitas. Dan yang ketiga adalah penilaian proses. Guru memberikan apresiasi tidak hanya pada hasil akhir, tetapi juga pada proses menulis yang dilakukan oleh siswa. Yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi, kesimpulan pada materi kali ini adalah pembelajaran menulis di sekolah dasar memiliki peran yang sangat penting dalam membangun kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan keterampilan komunikasi siswa. Dengan pendekatan yang tepat, seperti pendekatan tematik, proses, dan berbasis genre, serta menggunakan prinsip pembelajaran yang kontekstual, kolaboratif, dan berbasis teknologi, siswa dapat mengembangkan keterampilan menulis mereka secara optimal. Penerapan pembelajaran menulis tidak hanya membantu siswa dalam aspek akademik, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang pada perkembangan pribadi mereka. Kemampuan menulis memungkinkan siswa untuk menuangkan ide dan perasaan secara terstruktur, mengatasi masalah dengan cara yang kreatif, serta menjalin komunikasi yang lebih baik dengan orang lain. Selain itu, pembelajaran menulis juga memupuk rasa percaya diri siswa ketika mereka mampu menghasilkan karya yang diapresiasi oleh guru dan teman-teman mereka. Meskipun terdapat berbagai tantangan seperti keterbatasan kosakata, motivasi rendah, atau kesalahan tata bahasa, guru memiliki peran strategis dalam mengatasinya. Dengan dukungan strategi yang inovatif, alat pembelajaran yang relevan, dan evaluasi yang berkelanjutan, siswa dapat menjadikan menulis sebagai keterampilan yang mereka kuasai dan nikmati. Guru juga perlu mengintegrasikan pembelajaran menulis dengan kehidupan sehari-hari seperti melalui buku harian, lomba menulis, atau penulisan surat, sehingga menulis menjadi bagian yang tak terpisahkan dari aktivitas siswa. Akhirnya,
Melalui pembelajaran menulis yang dirancang dengan baik, siswa tidak hanya belajar menulis, tapi juga belajar berpikir, berimajinasi, dan berkomunikasi. Ini adalah bekal yang penting yang akan mendukung mereka di masa kini dan masa depan, baik dalam pendidikan maupun kehidupan secara umum. Sekian pemaparan materi mengenai tahapan menulis yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.